siang teman-teman semuanya, juga yang terhormat dosen kami Bapak Prayoga. Perkenankanlah kami di sini. Saya di sini untuk menjelaskan apa itu tablet ondansetron guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 farmasi non-reguler. Saya Sinta Nur Hidayah, mahasiswi S1 Farmasi non-reguler semester 4. Di sini akan menjelaskan tentang tablet ondansetron. Sebelumnya, ondansetron adalah sebuah serotonin 5-HT3 reseptor antagonis yang digunakan untuk mencegah mual dan muntah yang disebabkan oleh kemoterapi kanker, terapi radiasi, dan pembedahan. Obat ini juga digunakan untuk menangani gastroenteritis. Efeknya kecil untuk muntah yang disebabkan karena mabuk gerak. Kemudian, untuk pemberian ondansetron sendiri dalam bentuk serbuknya, yakni serbuknya berwarna putih dan juga ada yang berwarna hampir putih. Untuk kelarutannya, yakni dia agak sukar larut dalam air dan dalam etanol, kemudian larut dalam metanol, dan agak larut dalam isopropil alkohol dan dalam diklorometan. Dia juga sukar larut dalam aseton, kemudian dalam kloroform dan dalam etil asetat. Dosis yang pantas digunakan untuk pencegahan mual muntah pasca operasi dewasa dan anak di atas 17 tahun adalah awalnya 8 mg per oral 1-2 jam sebelum anestesi. Kemudian dilanjutkan dengan 8 mg setelah 8-12 jam. Kemudian untuk anak 4-11 tahun yakni sebanyak 4 mg selama 30 menit sebelum kemoterapi. Kemudian diulangi dosis setelah 4 dan 8 jam dari dosis awal mual muntah pasca operasi, yakni 16 mg dosis tunggal 1 jam sebelum anestesi, mual dan muntah yang diinduksi terapi radiasi, 8 mg per oral 1-2 jam sebelum radioterapi. Nah, di sini bentuk sediaan dari ondansetron selain tablet juga terdapat ondansetron dalam bentuk injeksi, kemudian tablet cepat larut dan juga ondansetron sirup. Untuk efek sampingnya sendiri yang mungkin terjadi, yang efek signifikan yakni nyeri dada, bradikardia, hipotensi, aritmia, hipoksia, peningkatan sementara enzim hati. Kemudian efek samping yang jarang terjadi yaitu ada biasanya menyebabkan kebutaan sementara. Kemudian gejala ekstrapiramidal, misalnya reaksi distonik, krisis ukologirik, dan diskinesia. Kemudian bisa kejang, nekrolisis epidermal toksik, dan sindrom serotonin. Nah, terkait informasi lainnya yakni mengenai kontraindikasi dari ondansetron, yakni pada pasien yang hipersensitivitas, kemudian sindrom hati panjang bawaan, kemudian yang pasien penggunaan bersamaan dengan amokarbin. Kemudian untuk ondansetron sendiri dapat disimpan pada suhu 2-30 derajat Celcius atau disimpan di kulkas maupun suhu ruangan. Untuk sediaan sirup sebaiknya disimpan pada suhu 15-30 derajat Celcius dan dijauhkan dari sinar matahari langsung. Informasi mengenai merek dagang dari ondansetron yakni contohnya antara lain ada Ceteron, Budanton, Maxtron, Narvos, Nausimek, ondansetron, Dihidrat, Vometron, Citral, dan lain sebagainya. Farmakologi dari ondansetron sendiri yakni merupakan suatu antagonis reseptor serotonin tipe 5-HT3 yang bekerja secara selektif dan kompetitif dalam mencegah maupun mengatasi mual dan muntah akibat pengobatan sitostatika dan radioterapi. Informasi terakhir yakni mengenai farmakokinetiknya dari ondansetron, sepenuhnya dia dapat diserap cepat
dari saluran pencernaan setelah pemberian oral dan tidak terakumulasi dengan pemberian oral berulang karena metabolisme lintas pertama hati bioavailabilitasnya hanya sekitar 60% dibandingkan dengan ondansetron yang diberikan melalui infus selama 15 menit. Kemudian bioavailabilitas sedikit meningkat bila diberikan setelah makan standar dan tidak dipengaruhi oleh pemberian bersama antasida. Nah, kemudian bioavailabilitas yang sedikit meningkat telah diamati pada pasien dengan kanker karena waktu untuk mencapai konsentrasi puncak adalah setengah sampai 2 jam setelah konsumsi oral. Obat harus diberikan setidaknya 30 menit sebelum kemoterapi. Cara alternatif pemberian ondansetron yang mungkin termasuk pemberian intramuskular, subkutan, dan rektal, dan formulasi pelepasan terkontrol oral. Kiranya sekian informasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.